Hai teman-teman, kali ini di dapur Mama Aki dengan saya Yeni, saya akan membagikan resep dan tips cara membuat mie telur. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur dari mie telur ini sangat kenyal sekali ya dan sangat enak ya. Dan ini buatnya sangat gampang, teman-teman juga bisa buat untuk stok di kulkas dan ini bisa bertahan selama 1 minggu. Bahan yang diperlukan adalah tepung terigu berprotein tinggi dan kita tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji. Setelah itu kita butuhkan telur utuh. Telur utuh ini kita akan mixer atau kocok sampai tercampur dengan rata. Nah, setelah itu kita akan tambahkan dengan air sampai mencapai 400 ml. Nah, ini 400 ml berarti telur dengan air ya, 400 ml ya. Nah, lalu tambahkan dengan garam dan minyak makan. Setelah itu kita aduk sampai tercampur dengan rata kembali. Sebelum kita masukkan ke campuran tepung, kita aduk sampai tercampur dengan rata dulu ya tepungnya. Lalu kita tambahkan telur ke dalam adonan tepung. Kita aduk sampai tercampur dengan rata dulu dengan garpu supaya nanti kita ulen dengan tangan, itu tidak akan lengket di tangan ya. Kita ulen sampai tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, nanti hasil dari adonan ini memang agak berat, gak apa-apa, nanti kita biarkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu kita akan aduk kembali atau ulen kembali sampai benar-benar permukaannya menjadi agak halus ya, agak lembut, supaya nanti tekstur dari mie-nya itu bagus dan agak kenyal ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat perbedaannya, ini yang sebelum dibiarkan selama 5 menit dan yang ini sudah dibiarkan selama 5 menit. Dan hasil dari permukaan adonan mie-nya ini sangat lembut ya daripada yang pertama kali ya teman-teman. Setelah bagian permukaan adonan terlihat lembut, kita akan mulai menggiling adonan. Nah, saya akan menggunakan mesin pembuat mie. Kita akan giling sampai adonan atau mie yang dengan ketebalan yang saya inginkan. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai mesin pembuat mie, tidak perlu khawatir. Teman-teman juga bisa membuat mie telur di rumah dengan cara menggunakan rolling pin. Nah, dengan ini teman-teman bisa menggiling adonan mie dengan panjang sampai ketebalan yang teman-teman inginkan. Nah, setelah itu adonan mie-nya ini begitu panjang, kita akan lipat adonan mie sampai tidak begitu panjang. Lalu teman-teman bisa menggunakan pisau untuk memotong mie-nya ini ya dengan ketebalan yang teman-teman inginkan. Nah, sebelum saya mencetak adonan mie-nya ini, saya oleskan dulu tepung terigu supaya nanti waktu cetak adonan mie tidak akan lengket satu sama lain. Setelah selesai semua kita cetak, kita akan taburkan sedikit tepung terigu supaya adonan mie-nya ini tidak lengket ya. Teman-teman juga bisa mengeringkan adonan mie-nya ini dengan cara mengangin-anginkan dulu adonan mie-nya ini supaya tidak begitu basah, supaya awet di dalam lemari pendingin ya, di dalam kulkas. Ini bisa tahan sampai 1 minggu. Ataupun teman-teman mau, teman-teman bisa merebus semua adonan mie-nya ini dan masuk ke dalam kulkas. Itu tidak akan rusak. Itu bisa bertahan sampai 3 hari. Nah,
waktu merebus mie-nya ini atau memasak mie, tipsnya ini kita harus mendidihkan air terlebih dahulu, lalu memasukkan sedikit minyak dan kita masukkan mie. Nah, setelah bagaimana kita tahu mie-nya ini sudah matang atau belum? Dengan cara ini mie-nya ini akan sendiri mengapung di bagian permukaan ini. Kira-kira ini kita merebusnya selama kurang lebih 2 menit ya. Nah, setelah selesai kita akan cuci bersih mie-nya sampai tidak ada yang berlendir ya teman-teman. Nah, ini wajib harus cuci bersih ya supaya awet nanti disimpannya. Setelah itu kita akan tiriskan sampai benar-benar kering. Nah, setelah itu kita akan tambahkan sedikit minyak supaya nanti minyak ini tidak akan lengket satu sama lainnya ya. Minyak ini kalian wajib coba di rumah. Dan ini enak sekali tanpa bahan pengawet dan juga kenyal. Kalau di rumah ada yang ulang tahun, pasti saya akan membuat minyak ini ya. Dan ini sangat disukai semua orang di dalam keluarga saya sendiri. Nah, cara menumis atau menggoreng minyak ini saya akan ajarin ya. Pertama-tama kita masukkan dulu bawang putih, kita akan tumis sampai harum. Setelah itu saya akan masukkan udang. Saya menggunakan udang dengan bakso ya. Nah, kita akan tumis udangnya sampai berubah warna dan masukkan bakso. Setelah itu kita akan masukkan sayur sawi. Kita akan tumis sampai layu. Setelah itu kita masukkan telur. Nah, kenapa saya tidak memasukkan telur terlebih dahulu sebelum sayur? Saya tidak mau nanti tekstur dari telurnya ini agak keras ya. Kita akan masak telurnya sampai agak kering ya. Nah, setelah itu kita masukkan tauge. Nanti akhir dari minyak ini ada sedikit rasa crunchy ya dari tauge. Lalu kita masukkan saus tiram, aduk sampai tercampur dengan rata. Ini kira-kira saya menggunakan 2 sendok makan saus tiram. Setelah itu saya masukkan mie yang telah kita buat semalam. Lalu kita aduk sampai tercampur dengan rata. Lalu kita masukkan lagi kecap manis, aduk lagi. Dan terakhir kita masukkan merica. Nah, ini enak sekali ya, teman-teman wajib untuk recook. Ini gampang sekali. Selamat mencoba teman-teman.